kita lagi mau landing di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah waktu itu tuh anginnya lagi kencang. Akhirnya kita yang tadinya mau landing, pilot nerbangin di atas muter terus-terusan. Dan announcement berkali-kali sampai akhirnya penumpang juga udah lumayan panik karena ada turbulence. Di situ penumpang udah ya Allah udah teriak-teriak. Dan aku juga sih posisinya waktu itu udah kayak yang pasrah. ya udah kalau misalnya kali ini waktunya ya udah nggak apa-apa. Ngomong 3 kata, kembali ke tempat duduk. Kayak gitu. Tapi pelan banget Kak, jadi ngomongnya kayak kembali ke tempat duduk. Kayak gitu. Langsung temen aku bangun, terus apaan itu kok tiba-tiba ngomong gitu katanya. Gak lama kemudian ada panggilan dari depan, panggilan telepon. Terus kita dimarahin yang di belakang. Maksud kalian apaan sih? Kok kalian announcement kayak gitu? Gak bener banget, katanya gitu. Aduh, ini narsum nggak datang lama banget ya. Kenapa bro? Bang, mau nanya, lu kalau top up diamond biasa di mana? Oh, kalau itu mah biasa gue ngisi di itemku bro, karena kan emang udah aman, murah, cepet lagi. Terus di itemku ini kan lu bisa beli hal-hal lainnya, kayak misalnya langganan film, beli pulsa, sama beberapa hal lainnya nih. Oh, itemku ya bang? Iya, di situ juga lagi ada promo. Diskon 30% pembelian game, bisa dengan semua metode pembayaran yang ada. Gue isiin diamond deh lu, mumpung lagi ada promo nih di itemku. Username lu apa isi, tolong. Oke. Nanti lu mau pakai bayar metodenya kayak gimana? Karena di sini udah lengkap nih metode pembayarannya. Jadi guys, langsung aja kalian download itemku isi top up saldo di sana karena lagi banyak promo. Linknya gue taruh di deskripsi. Mantap ya? Bang, lu ke Bandung? Narsumnya nungguin di Bandung itu. Oh iya, narsumnya kan di Bandung. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, hari ini gue masih live di Bandung. Siapa dari kalian yang orang Bandung pengen ngirim cerita, boleh banget langsung bisa share di sini. Nah, di malam hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dulunya itu bekerja sebagai pramugari. Gue tuh selalu penasaran ya kalau di atas pesawat itu ada kejadian horornya apa enggak sih. Nah, langsung aja kita tanya nih. Selamat malam Kak Nina. Malam Kak. Jadi pramugari itu udah berapa lama ya? Kalau sama training 4 tahun Kak. Udah 4 tahun ya? Lumayan juga ya. Nah, katanya selama terbang itu punya kejadian horor yang menyeramkan. Ya, betul Kak. Ini di luar yang horor dulu ya. Kan kalau di pesawat itu ada nama istilah critical 11 ya. Dimana masa-masa kritis itu 11 menit di awal sama di akhir itu. Iya. Pernah nggak sih Kak Nina itu ada kejadian yang nyaris membuat pesawat tuh nggak mendarat gitu? Pernah. Oh pernah? Iya pernah. Jadi waktu itu kita lagi mau landing di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Nah waktu itu tuh anginnya lagi kencang. Akhirnya kita yang tadinya mau landing, pilot nerbangin
di atas muter terus-terusan kayak gitu. Dan announcement berkali-kali sampai akhirnya penumpang juga udah lumayan panik karena ada turbulence. Di situ juga aku posisinya lagi duduk di jump seat. Jump seat itu tempat duduk pramugari yang paling aman. Di situ penumpang udah ya Allah udah teriak-teriak. Dan aku juga sih posisinya waktu itu udah kayak yang pasrah. udah kalau misalnya kali ini waktunya ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata alhamdulillah setelah lewatin angin yang kencang itu kita bisa mendarat. Berarti memang benar terbukti ya, tentang critical event itu ya? Iya betul Kak. Oke, baik, ditahan dulu Kak Nina. Nah, sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe terus juga komen yang banyak di bawah. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, Kak Nina boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, jadi aku tuh mulai terbang di tahun 2017 Kak. Nah, waktu itu sebelum penerbangan tuh kan kita biasanya selalu briefing dulu sama kapten dan para kru. Waktu itu selalu disebutin registrasi pesawat yang akan dipakai tuh apa. Karena waktu itu aku masih awal terbang, otomatis aku belum tahu apa-apa dong Kak. Tiba-tiba senior aku atau alias SFA dia nyebutin, Mbak, kita hari ini terbang menggunakan registrasi pesawat PK ABC misalnya. Nah, pas disebutin kayak gitu, tiba-tiba kru yang lain, pada kayak gitu Kak. Di situ aku bingung dong, wah kenapa nih? Terus yang sebelah aku dia bisik-bisik, pesawat hantu katanya gitu. Wah, kata aku, emang ada ya pesawat hantu? Cuma karena kita sedang briefing, akhirnya kita nerusin dulu untuk briefing sebelum penerbangan, kayak nyebutin hari ini penumpangnya berapa, tujuannya kemana, cuacanya baik atau enggak, kayak gitu Kak. Udah tuh. Nah, waktu selesai briefing, aku iseng lah tanya Mbak yang lebih senior dari aku. Mbak, tadi maksudnya pesawat hantu apaan sih? Kata aku gitu. Udah, nanti juga ngerasain sendiri kok katanya. Cuma kamu hati-hati ya, kalau misalnya ngerasain jangan sampai nyeritain sompral di dalam pesawatnya. Keep aja dulu, nanti ceritanya pas udah nyampe hotel. Kata Mbaknya kayak gitu. Oke lah, saat itu kita udah jalan nih menuju pesawat si PKABC ini. Pas masuk, ya udah itu seperti biasa Mas, kita prepare dulu. Prepare sebelum penumpang masuk ke pesawat. Habis prepare itu kita boarding. Nah, pas boarding, biasanya kan kalau udah selesai boarding, salah satu tugas pramugari itu cross-check jumlah penumpang kan, Mas? Ya, yang hitung ini ya? Iya, betul. Kita harus mastiin sama ground staff alias pegawai darat. Penumpang yang udah di dalam pesawat itu ada berapa sih? Saat itu kita penerbangannya menuju ke Papua, Kak. Gitu. Ke Papua itu penerbangan malam, dan Mbaknya ngasih tahu pesawat ini tuh selalu dipakai malam, nggak pernah siang. Kayak gitu. Jadi kita terbang sekitar jam 11 malam, biasanya nyampe Papuanya itu jam 4 dini hari. Setelah penumpang masuk semua, kita cross-check jumlah penumpang, itu buat dicocokin sama ground staff alias pegawai darat. Waktu itu jumlahnya misalnya 133. Nah, kita bilang nih ke si petugas daratnya, Mbak 133 ya di dalam. Tapi kata pegawai daratnya, enggak kok Mbak, ini 132. Jadi akhirnya kita tuh sering debat, masa sih, coba cross-check lagi. Akhirnya si pegawai daratnya yang nge-cross-check, ternyata jumlahnya emang 132. Tapi di saat pramugarinya yang ngitung, itu selalu 133. Di situ akhirnya kita paham kalau salah satu penumpang itu berarti, ya itu kan, yang sosok yang nyerupain penumpang. Kayak gitu. Nah, itu pas lagi di darat. Terus pas udah terbang nih di atas, di situ kita mulai ngalamin beberapa gangguan, Kak. Dan anehnya tuh si gangguan ini seringnya ngusilin ke pramugari atau pilotnya. Jadi bukan ngusilin ke penumpang. Itu penerbangan pertama aku pakai pesawat itu. Jadi pas pertama aku cuma ngalamin yang salah cross-check penumpang aja, Kak. Gitu. Nah, di saat kemudian harinya nih, misalnya aku terbang lagi pakai pesawat dengan registrasi ini, pasti aku ngalamin lagi, Kak. Yang selanjutnya itu aku ngalamin pas lagi di atas. Pas lagi di atas tuh,
dari ini Kak, PEX call. Tombol penumpang. Jadi dia nyala, tapi pas nanti kita cek, ternyata malah nggak ada penumpangnya. Misalnya itu penumpangnya lagi nggak full Kak, cuma ada setengahnya. Tapi tiba-tiba bunyi PEX call dari kursi nomor 15 misalnya. Tapi pas nanti kita samperin, ternyata nggak ada orang, tapi itunya nyala Kak PEX call-nya di pesawat itu. Kayak gitu. Terus selain itu, pernah juga Kak yang paling horor dari tombol penumpang ini. Jadi waktu itu kan kita udah istirahat nih Kak, udah servis makanan ke penumpang, kita lagi ngobrol-ngobrol di belakang sama teman pramugari lainnya lagi asik. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba di monitor ada panggilan dari kursi nomor 13. Nah, kita kan pasti gesit ya Kak, kayak langsung, benar, PEX manggil nih Kak. Terus teman aku ngingetin, Mbak, lihat deh, itu nomor 13 katanya. So aku mikir, soalnya apa Kak? Di pesawat itu nggak ada kursi nomor 13, tapi di monitor tiba-tiba tertulis 13. Jadi di pesawatnya nggak ada nomor 13? Nggak ada Kak, iya. Tapi di monitor jelas banget itu angka 13. Akhirnya aku nggak jadi ke depan, dan cuma ngeliatin langsung kita kayak diem. Kayak gitu. Itu dari tombol. Dan aku pernah Kak, ini yang paling horor selama aku pakai pesawat registrasi ini. Jadi waktu itu kita habis servis penumpang, terus lagi istirahat. Nah kalau penerbangan malam ini kan otomatis sepi ya Kak, karena kan semua penumpang tidur gitu. Nah untuk pramugarinya sendiri, itu kita nggak dibolehin tidur semua, jadi kalau misalnya mau istirahat itu harus gantian. Kayak gitu. Nah salah satu teman aku itu lagi istirahat, terus aku yang jagain galley alias dapur pesawat. Terus teman yang dua lagi ada di depan, karena kan pramugari itu ada yang di bagian depan dan belakang kan. Ini dari mana ke mana terbangnya? Ini penerbangan dari Jakarta ke Timika, kayak gitu. Selalu ke timur sih Kak, untuk registrasi pesawat ini digunainnya. Nah waktu itu pas teman aku lagi tidur, tiba-tiba ada suara announcement, padahal ini lagi sepi banget Kak. Penumpang lagi tidur semua, teman lagi tidur, terus aku lagi diem gitu, lagi istirahat. Tiba-tiba ada announcement, yang mana announcement-nya tuh aneh banget Kak. Karena kan kalau misalnya announcement tuh diawali selalu dengan kata-kata, para tamu kami yang terhormat. Sering kayak gitu kan. Tapi ini announcement-nya tiba-tiba ngomong 3 kata, kembali ke tempat duduk. Kayak gitu. Tapi pelan banget Kak, jadi ngomongnya kayak, kembali ke tempat duduk. Kayak gitu. Langsung temen aku bangun, terus, apaan itu kok tiba-tiba ngomong gitu katanya. Terus aku juga yang, masa sih Mbak yang depan? Kita kan pasti nyangka gitu kan Kak. Terus gak lama kemudian ada panggilan dari depan, panggilan telepon. Terus kita dimarahin yang di belakang. Maksud kalian apaan sih? Kok kalian announcement kayak gitu? Gak bener banget katanya gitu. Enggak Mbak, kami kira yang depan yang announcement gitu. Udah ke depan dulu, kata Mbak yang depan. Akhirnya kita jalan ke depan, terus kita ngekonfirmasi, Mbak maaf tadi bukan kita yang announcement. Terus kata Mbaknya, lah terus? Ya kita nyangkanya malah Mbak yang ngomong. Ngapain kita ngomong kayak gitu katanya. Gak mungkin lah tiba-tiba, jangan bercanda katanya. Udah ngomong cuma sepatah kata, terus kayak di slow motion gitu ngomongnya. Enggak Mbak. Terus yang satu akhirnya ngasih tahu, Mbak. Jadi kayak ngasih kode gitu. Kalau kita tuh harus ingat kita berada di pesawat ini gitu. Gitu Mas, di pesawat horor ini kayak gitu. Dari situ ya udah makin ngerasa aja kalau kita tuh emang sering diusilin banget di pesawat itu Mas. Kayak gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Tapi kalau kayak lihat penampakan gitu pernah nggak sih? Aku nggak pernah Kak, tapi untuk teman aku yang punya indera keenam, dia, dia pernah lihat. Oke. Iya kayak gitu.
Jadi waktu itu kita penerbangan ke Papua lagi, malam Kak. Saat itu kita sedang mau servis penumpang yang jumlahnya full, jadi satu pesawat itu penuh. Nah, kalau lagi penuh gitu kan otomatis pramugarinya nggak ada yang di dapur pesawat Kak. Jadi kita semua servis penumpang masing-masing. Nah, saat kita servis kan kita bawa troli masing-masing nih Kak. Teman aku ini pas lagi mau ngambil makanan di bawah, kan itu tembus ya Kak. Jadi pas ngambil makanan, otomatis tembus ke dapur pesawat. Maksudnya tembus gimana? Jadi troli itu kan Kak, bolong kan Kak, kalau lagi dibuka pintu makanannya. Nah, pas mau ngambil makanan, jadi kelihatan di dapur pesawat tuh ada apa gitu. Nah, teman aku bilang, jadi katanya di situ tiba-tiba ada sosok perempuan pakai baju putih, rambut panjang, dan dia lagi duduk di meja dapur Kak. Lagi duduk, lagi ngeliatin kita servis penumpang dengan posisi kakinya diayun-ayun kayak gini. Nah, teman aku yang sensitif ini, dia nggak langsung cerita Kak. Jadi pas dia lihat, dia keep sendiri. Abis itu kenapa kita bisa sadar semua, tiba-tiba salah satu penumpang yang abis dari toilet, dia iseng main tuh ke dapur pesawat pas kita selesai servis semuanya. Dia tiba-tiba nanya, "Mbak, kok tadi ada pramugari nggak sopan banget sih?" Terus aku gini, "Nggak sopan gimana ya Pak, mohon maaf," kata aku gitu. "Itu tadi duduk," katanya. "Terus kok rambutnya diurai," katanya. "Nggak ada ramah-ramahnya," katanya, "nggak senyum, cuma ngeliatin doang," katanya. Nah, di situ aku cuma bisa langsung, "Oh ya mohon maaf ya Pak," kayak gitu. Nah, gara-gara si penumpang ini nyerita, akhirnya teman aku yang punya indera keenam ini, dia jujur Kak. Di situ dia nyerita, "Mbak," kata dia gitu, "nanti aku cerita ya Mbak," katanya, "di hotel." Udah mulai peka lagi tuh, pasti ada kejadian nih. Akhirnya pas kita udah landing, nyampe hotel, diceritain lah semua itu. Kalau ternyata tadi teman aku ngelihat sosok rambut panjang, emang pakai baju pramugari, rambutnya diurai, dan kakinya diayun-ayun. Kayak gitu Kak. Tapi banyak yang pernah lihat sosok itu? Yang untuk punya indera keenam pasti selalu lihat sih Kak. Termasuk pilot aku juga pernah. Pilotnya pernah juga? Iya, kalau pilot gak diganggu sih Kak, dia lebih ngelihat. Gimana tuh? Jadi pas kita ceritain ke Captain nih, "Cap, tadi ada kejadian gini. Terus kata Captain ya, orang dia ngeliatin kita kok sampai kita turun pesawat," katanya. Jadi pas kita turun pesawat, tuh si cewek itu kan ini berdiri di pintu pesawat katanya, ngeliatin aja gini kayak gitu. Jadi untuk yang punya indera keenam sih mereka pasti ngelihat sosok itu Kak. Iya kok tiba-tiba merinding gue ya. Tapi tahu nggak sih sosok-sosok apa aja katanya yang ada di pesawat itu gitu? Untuk sosok dia perempuan Kak. Jadi bukan kayak menyerupai genderuwo gitu-gitu, enggak. Mungkin bisa dibilang kuntilanak kali ya Kak, cuma dia nyerupain pakai seragam kita gitu. Dan kata pakai seragam? Iya. Pakai seragam pramugari tapi rambutnya diurai Kak. Dan dia pucat banget. Kalau yang aku tanya ke teman Pernah ada lagi kasus si cewek itu? Paling sama ini Kak, waktu cek cabin. Jadi kan pramugari itu ada tugasnya ya Kak, kalau siang hari itu harus cek pesawat, kondisi penumpang selama 15 menit sekali. Kalau untuk malam dia 20 menit sekali. Nah waktu itu posisi penumpangnya lagi nggak penuh, cuma ada setengahnya, terus kita cek cabin pas 20 menit sekali ini. Tiba-tiba pas kita cek cabin di tengah-tengah, ada salah satu penumpang, dia duduk di pojokan dekat jendela pesawat. Itu dia kurus banget Kak, pakai baju putih juga, dan cuma ngeliatin pucet. Aku nyesel sih Kak waktu itu nggak lihat kakinya ngambang atau enggak kan. Tapi dari situ pas aku cek cabin, aku jadi jalan agak cepet aja karena ya aku ngerasa itu bukan penumpang asli aku gitu. Iya ya. Tapi sering juga kan pesawat yang lain gitu, bukan pesawat yang seri itu gitu. Kalau untuk pesawat lain malah nggak ada Kak. Nggak, maksudnya sering terbang pakai pesawat seri lain juga kan? Betul.
Jadi kita tuh setiap terbang pasti registrasi pesawatnya beda-beda. Cuma beberapa kali kita pasti pakai pesawat itu lagi, apalagi kalau lagi terbang ke timur. Kayak gitu. Nah katanya sih Kak, si pesawat ini itu dulunya jadi pernah ada penumpang yang meninggal saat penerbangan. Kalau aku dengar dari senior kayak gitu. Karena? Untuk karenanya sakit sih Kak. Jadi lagi terbang terus sakit. Iya, dan aku mau nanya detail juga, pasti kan mereka nggak tahu detailnya gimana kan Kak, itu turun-temurun. Jadi kita seluruh pramugarinya udah tahu aja. Cewek tapi yang meninggal? Iya, cewek betul. Gitu. Jadi kita seluruh pramugarinya udah tahu kalau pesawat ini tuh angker dan hanya dipakai untuk malam hari aja. Kayak gitu Kak. Nah sebelum kita masuk ke horornya ya, tadi menarik juga ya. Ada nggak sih kayak tragedi yang pernah kakak alamin gitu di pesawat yang nggak bisa dilupain? Sebelum kita masuk ke horornya lagi nih. Paling yang itu tadi Kak, yang aku ceritain di depan. Jadi pas kita udah mendarat, pilot kita ngasih tahu ke kita, Mbak, kita tuh tadi hampir gagal mendarat loh, katanya gitu. Cuma ya untung aja kita masih dikasih keselamatan. Kayak gitu Mas. Terus kita kayak, duh Cat, kita bersyukur banget soalnya tadi bener-bener udah pasrah banget. Udah pasrah-pasrahnya kalau misalnya saat itu harus amit-amit jatuh, ya udah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kita selamat. Oh ini yang tadi cerita di depan yang Halim itu ya? Ya betul, yang itu. Di Halim. Itu muter-muter berapa menit memang? Hampir 40 menit. Muternya lama, doang? Iya betul. Gila serem banget sih. Iya Kak, bayangin selama 40 menit itu kita ngedengar teriakan penumpang di dalam pesawat. Ada yang berdoa lah, ada yang tolong cepet mendarat kayak gitu. Terus ada juga penumpang yang hampir mau lepas sabuk pengaman dan mau marah. Cepet gak mendarat sekarang kayak gitu. Terus kita pramugarinya kan lagi duduk sambil pasang seat belt juga. Paling cuma ngasih tahu, Bapak tolong duduk Bapak, kayak gitu. Maksudnya kan nggak bisa saat itu juga langsung mendarat kan. Yang paling tahu itu pilot gitu. Kapan waktu terbaik untuk mendarat. Kayak kan gitu. ini gemeteran ya? Gemeter banget Kak. Aku sampai keringet dingin. Kayak udah mikir kalau misalnya harus saat itu juga ya udah gitu. Dan aku benar-benar cuma inget Tuhan aja saat itu. Udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Iya, ini buat pengetahuan teman-teman yang nonton juga ya. Gue pernah ngobrolin masalah ini gitu. Ada satu teman gue tuh ngeselin dia. Kenapa Kak? Katanya kalau misalnya ada kejadian, jangan sampai yang ngalamin ya, tapi kalau misalnya ada kejadian, dia mending turun sendiri, kaca dipecahin, dia loncat gitu. Nah itu kan sebenarnya merugikan yang lain ya kalau Iya, kejadian kayak gitu ya. Kalau kayak gitu malah jadi jatuh semua nanti Kak. Ya kan? Itu kan ngebahayain keselamatan. Jadi misalnya ada salah satu penumpang yang udah bertindak aneh, itu harus kita keluarin Kak. Daripada ngeganggu keselamatan coba penerbangan. Coba tuh temen gue kasih video ini deh. Iya. Iya. Nah kita lanjut ke horor lagi. Ada lagi? Ada Kak. Untuk lavatory pesawat. Lavatory alias kamar kecil di pesawat. Kak Fajar tahu kan kalau kamar kecil pesawat tuh kecil banget, kotak kan bentuknya. Nah, di si registrasi pesawat ini, kita juga sering digangguin Kak. Kayak misalnya flush toiletnya tiba-tiba dinyalain berkali-kali, kalau nggak tiba-tiba kekunci, padahal di dalam nggak ada penumpang. Kayak gitu. Jadi misalnya penumpang dia mau ke toilet nih, Mbak ini kok nggak keluar-keluar yang sebelah sini? Karena kita udah ngerti, jadi paling kita ngasih tahu, Bapak mohon maaf, mohon ditunggu ya, Bapak boleh pakai toilet yang satu lagi, kayak gitu misalnya. Karena ya gitu Kak, sering jahil. Entah itu ngunci toilet pesawat, entah itu nge-flash tiba-tiba, ataupun ngetuk-ketuk kamar mandi keras. Kayak tok kayak gitu. Kita di situ cuma bisa ya ngedengar terus saling tatap aja. Karena kalau misalnya kita sampai ngobrolin di dalam pesawat, takutnya amit-amit ada salah satu kru yang kesurupan kan nggak lucu ya Kak. Kita lagi di atas gitu. Nanti itu bikin keributan. Tapi belum pernah ya? Belum Pak. Belum pernah Kak. Iya ya, jahil juga ya. Tapi jahilnya pernah isi WC dikeluarin gitu, nggak pernah ya? Nggak Kak kalau itu.
Ngeselin sih. Iya, kalau itu nanti ngerjain pramugarinya Kak. Kita harus langsung bersih-bersih. Nah, katanya Kanina ini juga punya pengalaman horor pas jadi pramugari ketika di hotel ya? Iya, betul Kak. Nah, itu gimana tuh? Itu juga sama Kak. Jadi kita kan udah sering nih keliling Indonesia Kak. Nah, kita udah nandain nih Kak, hotel-hotel di daerah mana aja yang horor. Yang banyak penunggunya lah, entah itu yang sering usil, yang kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku pernah ngalamin di 3 kota. Yang pertama, itu aku di Jayapura Kak. Jadi untuk Hotel Jayapura ini, dia terkenal hotelnya mistis, karena memang hotel lama juga. Dan setiap kita terbang ke sana, kita gak berani tidur sendirian, Kak. Jadi pasti selalu saling nanya, tidurnya bareng aku dong. Kayak mau melas gitu, Kak. Oh, gak berani nih tidur sendiri, kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya kayak kita misalnya tidur berdua atau bertiga. Jadi salah satu kamar pasti dikosongin gitu. Nah, aku pernah nih Kak, tidur berdua sama teman aku di Jayapura. Pas tidur ini, kita lagi nonton nih Kak. Lagi nonton TV malam-malam tuh. Nah, deket TV kan ditaruh botol mineral 1 liter kan Kak. Itu isinya tinggal ya 1/4 lagi lah. Pas kita lagi asik nonton, tiba-tiba itu botol minum, kers. Jadi ngeremes sendiri Kak. Itu aku sama teman aku langsung kayak speechless. Langsung gitu kan Kak. Terus kita langsung pegangan tangan dan nutup pakai selimut. Kayak gitu. Jadi digangguin dari ya itu tadi Kak, botol minum diremes. Takutnya kalau teriak lari nanti diisengin yang lain kan amit-amit ya Kak. Oh iya. Temennya pramugari? Apa pramugari juga. Pilot? Oh. Nggak mungkin ya. Salah. Pramugari. Hotelnya itu kiri kanannya hotel juga, bangunan atau apa? Enggak Kak, dia lebih ke dibilang hutan sih udah nggak hutan Kak. Cuma memang banyak pohon-pohon tinggi. Kayak gitu. Dan kalau untuk Jayapura kan sepi ya Kak. Nggak kayak di kota gitu yang banyak ruko-ruko yang gitu. Jadi itu benar-benar hotel, paling juga rumah juga cuma rumah kecil. Kayak gitu. Ada lagi kan Nina? Ada. Pernah juga Kak terbang ke Balikpapan. Nah, di Balikpapan ini padahal si hotel ini tuh termasuk hotel besar, bintang 5 juga Kak. Dan dipakai untuk nginep seluruh pramugari di maskapai Indo. Tapi sayangnya hotel ini juga terkenal angker. Ceritanya nih Kak, yang aku tahu, jadi dulu itu pernah ada anak kecil tenggelam di kolam renangnya. Kayak gitu. Makanya waktu itu aku juga ngalamin bukan ngelihat penampakan sih Kak, lebih ke si penampakan ini ngasih kode kalau dia ada. Jadi waktu itu aku di hotel lagi mau mandi, baru nyampe Kak. Jadi baru nyampe mau mandi. Padahal kan itu hotel harusnya udah bersih kan Kak, sama OB-nya gitu udah dirapiin segala macam. Tapi pas aku masuk kamar mandi, tiba-tiba di kaca kayak gini nih Kak. Kaca kayak gini di kamar mandi, dia ada embun dan ada telapak tangan anak kecil banyak. Di situ aku langsung gak berani Kak mandi di situ dan aku langsung minta ganti kamar. Dan aku percaya sih tentang cerita mistis bahwa ada anak kecil yang meninggal di kolam renang, karena yang aku lihat sendiri pun itu telapak tangan anak kecil. Iya ya. Tadi gue mikirnya muncul OB-nya di depan kaca ya, bukan ya? Bukan ya? Itu sih serem sih ya. Itu lebih serem kayaknya. Nah, terus hotel yang ketiga yang pernah aku alamin itu waktu di Surabaya. Jadi pas di Surabaya, hawa hotelnya tuh emang kerasa beda di kamar tertentu Kak. Jadi misalnya kita lagi ke bagian kamar yang ada penunggunya, pasti kerasa gerah, panas. Dan pas kita di kamar itu jangan sampai aneh-aneh Kak, kayak misalnya selfie tengah malam. Duh, kenapa tuh? Kayak gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku dan teman aku nih Kak lagi satu kamar. Nah, teman aku selfie malam. Tiba-tiba pas dilihat ada itu Kak, ada sosok penampakan di kameranya. Ada fotonya nggak? Teman aku sih Kak, bukan aku. Waktu itu aku lihat sendiri. Kayak gitu. Apa penampakannya?
apa ya Kak, sosok hitam terus hancur gitu mukanya. Dan aku juga nggak berani lihat lama-lama Kak, karena ya takut gitu. Itu sih untuk kejadian di hotel yang pernah aku alamin di. Berarti nggak bisa di live hotel TikTok itu. di situ ya? Enggak Kak. Nggak bisa ya? Ngeri banget sih. Kayak gitu. Terus selain di hotel, di mes juga pernah Kak. Nah untuk mes pramugari ini ada 2 Kak, ada 2 mes. Ada mes 1, mes 2. Nah si mes ini katanya dulunya Daerah mana? daerah Tangerang Kak, Oh, Tangerang. Kabupaten Tangerang. Dulunya itu emang sepi banget Kak, si perumahan itu, terus bekas kuburan juga, dan akhirnya dijadikan mes. Nah di mes, ini kita sering ngalamin kejadian horor, entah itu dari driver, terus para OB-nya misalnya, terus dari pramugarinya juga. Kalau untuk drivernya, aku pernah diceritain Kak, jadi kan kita tuh pramugari kalau misalnya mau terbang, dia harus naruh koper di setiap blok mes. Naruh koper itu buat nandain kalau kita siap dijemput nih sama driver. Nah, pernah juga Kak, waktu itu naruh koper, drivernya udah lihat nih dari jauh. Oh itu, minta dijemput. Di blok paling ujung. Tapi pas ngedatengin, tiba-tiba kopernya hilang Kak. Kayak gitu. Jadi emang diisengin si drivernya sama penunggu di mes kayak gitu. Terus beberapa kali pramugari juga banyak yang kesurupan di mes. Kalau misalnya kesurupan gitu udah nggak aneh sih Kak, jadi kayak security nanti langsung ngumpul, terus nanti tiba-tiba ada ustadz ngobatin gitulah biar sembuh lagi kayak gitu. Terus kalau untuk aku pribadi, aku pernah nih Kak ngalamin yang kejadian yang bikin aku sampai teriak. Jadi waktu itu malam Jumat, aku juga salah sih Kak. Lagi malam Jumat, pas aku cerita ke mama tuh, malam Jumat bukannya ngaji nih misalnya, malah nyanyi-nyanyi kayak gitu. Jadi aku nyanyi-nyanyi, terus direkam Kak. Pas nyanyi direkam malam Jumat sekitar jam 11:30 lah, 11:30 malam. Pas aku nyanyi direkam, terus aku dengerin lagi. Dan tahu nggak Kak Fajar, itu tiba-tiba ada suara kedua dan dia suaranya cempreng ngikutin aku nyanyi. Nyanyi apa? Aku lupa lagu apa Kak waktu itu. Intinya ada suara 2, dia ngikutin aku nyanyi Kak. Terus suaranya bisa tuh cempreng kayak nyanyi gitu lah. Kayak gitu Kak. Dan itu aku langsung ngebanting pintu, lari, terus teriak, tolong takut, gitu-gitulah. Terus aku mau mastiin takutnya itu aku doang yang denger kan Kak. Akhirnya aku upload itu di story Instagram. Aku pengen teman-teman tuh denger nggak sih suara kedua ini? Dan ternyata Kak, pas aku upload, teman-teman aku pada denger. Masih ada nggak? Enggak, udah nggak ada, udah aku hapus Kak, takut. Kayak gitu. Jadi dari situ aku ambil pelajaran sih Kak. Maksudnya ya jangan nyanyi-nyanyi tengah malam kayak gitu, apalagi malam Jumat kayak gitu. Itu di mes. Oke. Masih ada lagi? Udah sih Kak, di mes hotel. Nanti kita bahas aja di closing. Itu dia guys, sebuah kisah dari Kak Nina ya. Jadi kita tahu nih, ada cerita horornya ketika jadi pramugari, terus juga ada sebuah kisah yang untungnya nggak sampai kejadian ya. Jadi tragedi ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kak Nina, ini kita di luar horor ya. Pramugari itu, kalau kayak Kak Nina itu sehari bisa berapa kali terbang? Sekali kita maksimal 4 kali terbang Kak, 4 Sehari landing. 4 kali terbang? Iya, itu maksimal. Dari mana ke mana biasanya? 4 kali landing, misalnya kayak Jakarta Surabaya misalnya, itu kan dihitungnya 1. Terus misalnya Surabaya Makassar 2, Makassar Semarang misalnya 3, yang terakhir itu 4, kayak gitu. Paling jauh pernah kemana? Papua sih Kak, dia 5 jam. Berarti di Indonesia ya? Iya betul, di Indonesia. Oke. Suka dukanya apa sih Kak jadi pramugari itu? Suka dukanya, kalau sukanya seneng karena bisa jalan-jalan gratis sambil kerja kan Kak.
Bisa jalan-jalan emang ya? Iya, betul. Jadi kan kalau misalnya kita udah nyampe suatu daerah, kita kan nginep nih Kak. Nah di situ kita bebas. Misalnya mau kemana gitu, mau kulineran, mau jalan-jalan. Tapi ada waktunya ya? Iya ada. Jadi misalnya Sebelum baru terbang lagi? Betul. Jadi baru terbang lagi besoknya. Kayak gitu. Itu sukanya. Terus yang kedua, kita bisa ketemu banyak orang dari berbagai daerah. Jadi kita bisa tahu kan Kak, misalnya watak daerah sini kayak gini, daerah sini kayak gini, kayak gitu. Terus punya banyak teman, karena tiap hari kita ketemunya rekan kerja baru Kak. Jadi jarang banget kita kerja sama itu-itu lagi. Tiap penerbangan pasti selalu kenalan lagi, beda kru lagi, kayak gitu. Untuk dukanya sih, ya jauh dari keluarga Kak. Terus kayak lebaran itu susah pulang, misalnya kayak gitu. Terus misalnya ada kondangan juga susah, karena kan kita terbang terus. Gitu. Oh, kalau lebaran nggak bisa pulang ya? Iya, nggak bisa Kak. Justru itu kan lagi rame-ramenya ya Kak, lagi peak season. Gitu. Nah, Kak Nina ini kan kalau nggak salah udah resign ya dari betul, pramugari pada akhirnya ya? Iya, saat COVID. Mungkin boleh ditunjukin nggak ke penonton kalau lagi peragain supaya safety itu gimana sih? Safety demo. Iya. Sambil ngomong nggak apa-apa? Para tamu kami yang terhormat, saat ini kita terbang dalam cuaca yang kurang baik. Kami mohon Anda kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Untuk keselamatan Anda, kami mohon untuk tidak menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Kayak gitu. Itu kalau lihat Anda itu langsung baca doa biasanya di pesawat. Iya ya. Udah mulai getar-getar ya. Langsung balik ke tempat duduk. Iya. Oke deh, thank you Kak Nina ya. Makasih udah Kak Fajar. mampir cerita di RJ5. Sukses selalu ya. Sukses juga untuk RJ5 kan. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini bikin merinding. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.